Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Haidar selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terjunjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita dunia maupun di akhirat. Langsung saja, kami di sini akan membahas mengenai konsepsi pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu adalah pengertian korupsi. Secara terminologi, korupsi berasal dari istilah corruptio yang berarti kerusakan atau kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk menurut Daniel 2021. Dan dalam KBBI, korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Menurut David M. Chalmers, pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan masalah manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Kemudian dalam agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama riswah atau suap, yang kedua serakah atau pencurian, dan yang ketiga al-ghashi atau penipuan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas yang pertama ada melibatkan lebih dari satu orang, rahasia, tertutup, pengkhianatan, melibatkan fungsi ganda, dan berlindung di balik kebenaran hukum. Dengan penjabarannya sebagai berikut. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan uang atau dana. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, ketertutupan, terutama motif yang melatar belakanginya dilakukan perbuatan korupsi itu sendiri. Korupsi juga melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang mana kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang. Usaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Sehingga mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan yang biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Setiap bentuk korupsi yang melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Jadi korupsi ini tuh bersifat individualis karena lebih mementingkan diri sendiri dan melupakan kepentingan bersama atau kepentingan negara. Adi Chandra 2006 mengkompilasi berbagai teori dari Syed Hussein Alatas, William Campbell, dan Milovan Jilas. Nah, dari ketiga teori tersebut, Adi Chandra menyimpulkan adanya 3 lapis korupsi. Yang pertama itu korupsi lapis pertama itu meliputi bidang sentuh antara warga dengan birokrasi atau aparatur negara. Korupsi jenis ini terdiri dari suap, di mana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa, atau benda datang dari warga. Nah, untuk dan pemerasan itu di mana prakarsa untuk mendapatkan dana, jasa, dan benda itu dari aparatur negara. Nah, untuk korupsi lapis 2 itu meliputi lingkaran atau circle yang ada di pusat pemerintahan. Nah, itu dibedakan menjadi 3, ada nepotisme, kronisme, dan kelas baru. Untuk nepotisme itu di mana adanya hubungan darah antara pelayan publik dengan mereka yang mendapatkan keuntungan dalam bidang atau kemudahan dalam usaha mereka. Terus untuk kronisme itu tidak ada hanya hubungan darah antara pelayan publik dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka. Nah, untuk kelas baru itu di mana mereka yang mengambil kebijakan dengan mereka yang menerima kemudahan khusus untuk usaha mereka sudah menjadi satu kesatuan yang organik. Nah,
satu stratum atau satu lapis warga negara dan warga masyarakat yang bersama-sama memerintah suatu negara. Nah, untuk korupsi lapis 3 itu merupakan jejaring korupsi yang sudah terbentuk meliputi birokrat, politisi, aparat hukum, aparat keamanan negara, dan perusahaan-perusahaan negara atau swasta, serta lembaga-lembaga hukum, pendidikan, dan penelitian yang memberikan kesan objektif dan ilmiah terhadap apa yang merupakan kebijakan jejaring itu. Tindakan mereka dapat dikatakan sebagai legitimator atau jejaring itu dapat berlingkup secara regional, nasional, dan internasional. Dasar hukum korupsi. Satu, secara Islam atau secara agama. Dalam perspektif Islam, korupsi terkait dengan gulul yang secara leksikal dimaknai akad aksoi wadasu fi mataihi atau berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Secara terminologi, gulul muncul karena ada penggelapan harta, rampasan sebelum dibagikan. Selain konsep gulul, ada yang namanya istilah riswah. Riswah ini biasa dimaknai dengan uang sogok. Islam sendiri secara tegas mengutuk dan melaknat para pencuri dan perampas harta benda orang lain, tidak terkecuali dengan koruptor. Dalam Al-Quran terdapat beberapa pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi. Di antaranya, satu, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta benda sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. 2. Dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga dalam surat Ali Imran ayat 161 yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat itu ia akan datang membawa apa yang dihianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Hukum perbuatan korupsi sendiri menurut pendapat ulama fikih serta aklamasi dan konsensus atau ijma adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqasidus syariah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi. Pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Selanjutnya ada dasar hukum dalam undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Nah, ternyata hal ini tidak hanya oleh pejabat negara atau pemerintah yang bertindak korupsi atas keuangan negara. Ternyata penyakit korupsi itu buruknya adalah menular pula ke kalangan swasta. Hampir semua profesi yang berhubungan dengan masyarakat ternoda oleh penyakit korupsi itu. Jadi bisa dikatakan hampir semua profesi pasti ada yang namanya korupsi, entah itu dalam skala kecil atau dalam skala besar.
Dari sini berbagai aturan atau lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, tim anti korupsi, Irjen, KPK, ICW, dan masih banyak lainnya, tetapi korupsi masih saja tetap merajalela di Indonesia. Dalam perkembangannya sendiri, pengaturan tentang tindak pidana korupsi diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada regulasi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam. 1. Ada bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai hukum pidana Islam. Hal ini terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk-bentuk pidana Islam. Di sini dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Dari segi objek ancamannya, ada pidana atas jiwa yang terdiri atas pidana mati dengan pedang, pidana mati dengan digantung di tiang salib, pidana mati dengan dilempar batu atau rajam. 2. Ada pidana atas harta kekayaan yang meliputi pidana diet ganti rugi dan pidana takzir sebagai tambahan. Lalu 3. Ada pidana atas anggota badan berupa pidana potong tangan dan kaki, pidana potong tangan atau kaki, dan pidana penamparan atau pemukulan. Yang keempat, ada pidana atas kemerdekaan berupa pidana pengusiran atau pembuangan. Terus ada pidana penjara seumur hidup dan pidana penahanan yang bersifat sementara. Lalu yang kelima, ada pidana atas rasa hormat, rasa kehormatan dan keimanan berupa pidana teguran atau peringatan dan kafarah sebagai hukuman yang bersifat religius. Lalu B, ada dari segi bahaya kejahatannya, ada pidana kisos dan diat yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa. Lalu 2, ada bentuk-bentuk pidana hudud yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya, seperti pencurian dan perampokan. Lalu ada bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada, atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Lalu 2, ada takzir sebagai instrumen sanksi bagi koruptor. Takzir sendiri berasal dari kata at-ta'zir yang bermakna pemuliaan dan pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat ayat 9, yang artinya agar kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya. Maksud takzir dalam ayat itu adalah mengagungkan dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Di antaranya celaan dan teguran atau peringatan, lalu masuk daftar orang tercela atau al-tashir, kemudian dengan pukulan atau dera atau cambuk. Yang keempat, ada hukuman berupa harta atau denda dan hukuman fisik. Lalu yang kelima, ada penjara bisa berupa berjangka pendek atau penjara seumur hidup. Lalu yang terakhir ada hukuman mati.
Adapun untuk kasus korupsi, hukuman mati bisa diberikan bila negara dalam keadaan krisis. Yang ketiga, ada sanksi sosial. Secara konseptual, sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan rasa malu bagi pelaku yang melanggar nilai, norma, serta moralitas yang berlaku di masyarakat. Pada prinsipnya, sanksi sosial tidak mengurangi hukuman pidana, karena tujuan dari sanksi sosial adalah untuk menambah efek jerah dan menjadi harapan baru untuk menegakkan keadilan. Bentuk sanksi sosial bagi koruptor sendiri belum ditentukan, namun beberapa pihak telah mengusulkan seperti membersihkan jalanan dengan menggunakan rompi agar terlihat oleh masyarakat, lalu membersihkan WC umum dan KTP bercap koruptor, serta dipekerjakan di perbatasan. Selanjutnya untuk menurut artikel ICW atau Indonesia Corruption Watch, nantinya sanksi sosial akan dipertegas pengaturannya dalam undang-undang dengan dimasukkan dalam revisi KUHP, khususnya pasal 10 soal pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Lalu yang keempat ada sanksi akhirat. Sanksi akhirat ada 3, yaitu korupsi dapat menghalangi pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah al-sud, sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-sud atau harta haram. Lalu yang kedua, korupsi dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka. Hadis Nabi SAW, setiap daging yang ditumbuhkan oleh al-sud, maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa al-sud itu? Rasulullah SAW menjawab, riswa dalam hukum. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, harta hasil korupsi akan membebani pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan gulul. Seperti itu. Faktor-faktor dari korupsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu aspek perilaku individu seperti tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk korupsi, terus gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Penyebab faktor eksternal yaitu yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, dari aspek politis, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Lalu yang keempat, dari aspek organisasi, kurang keteladanan pemimpin, pengawasan lemah, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah. Dampak dari korupsi. Yang pertama, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi. Yang kedua, korupsi mengurangi pendapatan negara. Korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh perusahaan milik negara. Perusahaan-perusahaan BUMN adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk penyelewengan anggaran. Lalu yang ketiga, korupsi mengurangi nilai investasi. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikan ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Faktor dari pendidikan anti korupsi terdiri dari faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjang pendidikan anti korupsi yang pertama yaitu kesadaran dalam diri sendiri. Faktor kesadaran dalam diri sangat dibutuhkan dalam pendidikan anti korupsi karena kesadaran diri sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan. Jika diri sudah sadar akan pentingnya pendidikan anti korupsi, maka materi yang disampaikan akan mudah diterima. Namun sebaliknya, jika diri ini belum sadar akan pentingnya pendidikan anti korupsi, maka materi yang akan disampaikan tidak akan bisa diterima. Yang kedua, faktor media dan sumber belajar. Media sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal ini karena media dapat mengefektifkan proses pembelajaran. Adanya media, dosen akan lebih mudah dalam menyampaikan
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu ada sumber belajar. Sumber belajar bisa berbentuk buku, guru maupun sumber belajar elektronik. Sumber belajar juga salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya sumber belajar, siswa dan mahasiswa bisa belajar sendiri tanpa adanya himbauan dari guru. Yang ketiga, pemilihan strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan disesuaikan dengan kondisi para siswa atau mahasiswa tersebut. Lalu faktor penghambat pendidikan anti korupsi, yang pertama dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempunyai peran yang vital dalam membentuk watak seseorang, karena watak seseorang tergantung pula kondisi lingkungannya. Jika lingkungan kita sudah terbiasa melakukan korupsi, maka pendidikan anti korupsi akan sulit. Lalu yang kedua, ada pemilihan media dan strategi pembelajaran yang kurang tepat. Ketepatan pemilihan media sangat penting bagi proses pembelajaran, karena proses belajar akan efektif jika media dan strategi yang digunakan dengan materi yang diajarkan. Jika salah dalam memilih media dan strategi, maka pembelajaran akan membosankan dan siswa akan merasa jenuh sehingga tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Dampak pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mengetahui bahaya dan tindak pidana korupsi. Bahaya tindak pidana korupsi dalam bidang ekonomi yaitu korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu aktivitas ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Lalu yang kedua, di bidang politik. Kekuasaan yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sehat. Pemerintah yang berkuasa cenderung menjadikan alat kuasanya sebagai bentuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang bisa didapatkan dari kekuasaan dan lain-lain. Lalu dampak yang kedua yaitu dapat mengerti nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dilaksanakan setelah mengikuti pendidikan anti korupsi. Menjalankan nilai-nilai tersebut, maka siswa atau mahasiswa tidak akan melakukan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Yang ketiga, perubahan karakter. Perubahan karakter yang dimaksud yaitu perubahan karakter menjadi lebih baik. Yang sebelumnya bisa melakukan tindakan-tindakan korupsi menjadi meninggalkan tindakan-tindakan tersebut, sehingga saat terjun di dunia kerja orang tersebut tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nilai Islami untuk menghindari sifat koruptif yaitu ada 9. Yang pertama, nilai kejujuran. Nilai kejujuran diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan, serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contohnya perilaku menyontek, plagiarisme, dan titip absen kepada teman itu termasuk perbuatan dusta. Jadi itu adalah awal dari sifat koruptif seseorang. Dan yang kedua ada nilai kemandirian. Nilai kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Dan yang ketiga ada nilai kepedulian. Nilai kepedulian berarti memperhatikan adanya perasaan iba atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki sifat jiwa sosial yang tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Dan yang selanjutnya ada nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya.
Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Dan yang selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segalanya atau resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Dan yang selanjutnya ada nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan adanya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros dan tidak sesuai dengan kemauannya. Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang selanjutnya ada nilai kerja keras. Nilai kerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam melakukan sesuatu yang menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik, misalnya PR atau ulangan seperti itu, dengan bersungguh-sungguh. Dan yang selanjutnya ada nilai keberanian. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran, walaupun semua kolega, semua temannya, dan sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal-hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang. Dan yang terakhir ada nilai keadilan. Nilai keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Nilai keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang ia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Dan yang selanjutnya ada pencegahan sifat koruptif, yaitu ada dua aspek pencegahan sifat koruptif, yaitu hablum minallah atau penghambaan kepada Allah. Ini maksudnya seperti kita itu harus menyadari bahwa semua itu titipan Allah saja dan semua akan kembali ke Allah juga. Jadi kita tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Apabila seseorang merasa kurang dan dia melakukan perbuatan yang koruptif, itu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia ini yang seharusnya tidak ia lakukan. Dan yang kedua, hablum minannas atau kesalehan sosial. Kesalehan sosial ini dimaksud adalah peduli dengan sesama, karena apabila sifat koruptif itu datang, maka seseorang akan tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli dengan orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung,
Dan orang-orang dengan sifat koruptif itu adalah orang yang mengambil hak orang lain. Jadi di satu sisi hak orang untuk mendapatkan makan itu tidak didapatkannya, tapi diambil oleh orang yang memiliki sifat koruptif tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan.